ya yang reguler dia terima lah. Kemudian kalau gain itu biasanya dari sesuatu yang tidak pasti, gitu kan? Tidak pasti atau bukan hal yang reguler, tidak sesuai, bukan operasi utama dia. Kemudian expense ini berarti sesuatu yang reguler juga. Kemudian losses atau kerugian bukan reguler juga atau bukan dari operasi. Kemudian ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengakui sebuah pendapatan itu sudah diterima atau belum. Pertama adalah earning activities, aktivitas untuk menghasilkan pendapatan tersebut sudah dipenuhi, sudah selesai gitu, dan tidak memerlukan effort tambahan lagi. Katakanlah ada kontrak gitu kan, pembelian peralatan, biasanya saya contohkan semacam itu. Kalau masih ada effort setelah barang dikirim, masih ada effort harus memasangkan, terus kemudian harus melatih karyawan-karyawan dari perusahaan pembeli mesin tadi, itu masih ada effortnya. Jadi pengakuannya mungkin belum bisa 100%. Atau misalkan kontraktor, kalau masih ada masa pemeliharaan, dia juga tidak boleh mengakui 100%. Ada beberapa persen yang harus dia tahan untuk menuju 100%. Kemudian risiko dari kepemilikan sudah diserahkan kepada pembeli itu. Kemudian revenue dan biaya-biaya dapat diukur secara akurat, secara diestimasi dan diukur secara akurat. Kemudian revenue ini biasanya menghasilkan beberapa hal. Pertama adalah cash, harus menghasilkan cash, atau kalau enggak cash, menghasilkan piutang, kalau enggak menghasilkan sekuritas atau dividen dan sebagainya. Revenue transaction are at arm length with independent parties. Jadi tidak berurusan lagi dengan pihak-pihak yang masih memiliki afiliasi dengan si perusahaan. Kalau masih memindahkan barang dari anak perusahaan ke induk perusahaan, belum bisa disebut, belum dianggap sebagai revenue recognition, diakui sebagai pendapatan dan sebagainya. Jadi penjual beli antar anak perusahaan juga belum bisa disebut sebagai penjualan, karena masih biasanya ada kontrak-kontrak lain di belakangnya. Tidak bisa 100% gitu ya. Kemudian transaction is not subject to revocation. Tidak untuk dibatalkan di kemudian hari. Kalau masih ada kemungkinan dibatalkan, kriteria pengakuan pendapatannya belum terpenuhi semuanya. Kemudian ada beberapa situasi di dalam pengakuan pendapatan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Pertama adalah pendapatan ketika right of return exists. Jadi ada masih hak dari pembeli itu untuk mengembalikan barangnya, gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang harus dipastikan adalah bahwa harganya sudah tetap pada saat penjualan, itu harus tetap di sini ya. Revenue and right of return exist. Kemudian pembeli harus sudah membayar atau membuat utang piutang ya, mencatatkan piutang untuk si penjual. Kemudian pembeli tidak ada kewajiban bagi
penjual untuk mengganti barang ketika ada kerusakan, gitu ya, kerusakan. Jadi ketika masih ada apa namanya, hak untuk bagi pembeli mengembalikan barang dan sebagainya, revenue recognition-nya masih dipertanyakan. Itu. Dan selanjutnya, kemudian franchise revenue. Nah, ini perlu diperhatikan, banyak sekali ya franchise revenue, terus kemudian dropshipper dan sebagainya. Untuk franchise revenue itu, apakah layanan yang diberikan oleh kita sebagai perusahaan sudah penuh atau belum? Atau sudah sesuai dengan kontrak atau belum? Kemudian hal yang penting lagi adalah di sini product financing arrangement ini kemarin masuk dalam off balance liabilities. Product financing arrangement ini biasanya ada jual beli barang, namun si penjual masih menjanjikan untuk repurchasing, gitu kan? Menjanjikan nanti barangnya saya beli lagi, gitu. Kira-kira pegadaian lah mungkin semacam itu. Pegadaian. Jadi barangnya diserahkan pegadaian, terus kemudian si perusahaan mendapatkan uang, namun masih ada janji pada pegadaian kalau nanti saya membeli barang ini lagi kok, gitu kira-kira. Kemudian pendapatan atas kontrak. Pendapatan atas kontrak itu ada 2 metode. Percentage of completion method, jadi pembayaran atau pengakuan pendapatannya bisa diakui ketika ada persentase progres yang dikerjakan oleh si penjual. Kemudian ada completed contract method, yaitu kalau pendapatannya hanya bisa diakui ketika barang atau jasa sudah diserahkan 100%. Nah, kemudian yang di sini ada unearned revenue atau pendapatan yang ditangguhkan bila masih ada hal-hal atau layanan yang harus diberikan oleh si penjual dan sebagainya. Misalnya sewa dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa step yang perlu teman-teman perhatikan di dalam menentukan suatu pendapatan itu bisa diakui atau belum. Pertama adalah mengidentifikasi kontraknya. Kontraknya itu seperti apa? Apakah ketika barang dikirimkan selesai? Kalau sudah selesai, maka dengan demikian pendapatan langsung bisa diakui. Namun kalau dengan pengiriman aja belum selesai, maka belum bisa diakui. Masih ada perjanjian yang lain lah. Kemudian identifikasi kewajiban kinerja yang lainnya. Ini misalkan dengan ada beberapa tipe pengakuan pendapatan, periode pengakuan pendapatan. Sale of product from inventory. Ini ada beberapa, misalkan FOB shipping point, FOB gudang dan sebagainya lah. Kemudian rendering a service. Jadi apakah si perusahaan sudah menyerahkan jasa-jasanya 100% atau belum, memberikan layanan 100% atau belum, dan sebagainya. Kemudian permitting use of an asset, misalkan rent, di dalam sewa. Kemudian sales of asset other than inventory, sudah ada serah terima barangnya atau belum dan sebagainya, ada bargain atau belum dan sebagainya ya. Kemudian setelah ini melihat kontrak-kontrak itu, kapan mengakui pendapatan, kita juga harus menentukan berapa sih nilai atas pendapatan tersebut dengan melihat harga transaksinya, kemudian mengalokasikan
harga transaksi to separate performance obligation. Nah, misalkan ada apa ya? Tadi seperti kontrak yang percentage of completion method. Nah, kita harus bisa mengalokasikan berapa persen pekerjaan selesai dan sebagainya. Misalkan ada penjualan barang, itu kan, yang tadi penjualan mesin dan juga pemberian layanan teknis, pelatihan dan sebagainya, kita juga harus mengalokasikan berapa harga mesinnya dan berapa harga layanannya. Mana yang sudah diselesaikan, mana yang belum. Kalau sudah diselesaikan berarti bisa diakui sebagai pendapatan. Namun yang belum bisa diakui sebagai pendapatan. Kemudian pendapatan diakui ketika masing-masing kewajiban sudah dipenuhi. Misalkan perusahaan memiliki hak untuk pembayaran aset tersebut, maka sudah bisa diakui. Terus kemudian perusahaan telah mentransfer atau menyerahkan hak hukum atas aset, ini juga bisa diakui. Misalkan hak hukum atas barang-barang yang intangible dan sebagainya, hak royalti atau hak paten dan sebagainya bisa diakui. Atau kalau tanah sudah menyerahkan sertifikatnya atau belum dan sebagainya. Kemudian the company has transferred physical possession of the asset. Apakah perusahaan sudah menyerahkan kepemilikan asetnya atau belum? Sudah dikirim atau belum fisiknya barang, misalkan inventory dan sebagainya ya. Kemudian pelanggan sudah menerima ya resiko dan benefit atas kepemilikan aset tersebut. Kemudian pelanggan sudah menerima aset. Jadi misalkan masih dikapalkan, siapa yang masih memiliki aset tersebut perlu dipertanyakan. Ada beberapa hal yang harus penting untuk dalam analisis revenue recognition. Pertama adalah revenue itu penting untuk menghitung valuasi dari perusahaan, company valuation. Kemudian accounting based contractual agreement. Kemudian management pressure to achieve income expectation, ini perlu diperhatikan juga. Ini jadi ada insentif untuk perusahaan mengotak-atik ya kira-kira pendapatannya karena ada agreement tertentu, misalkan credit covenant dan sebagainya. Kemudian ini ada perjanjian kinerja, misalkan harus menghasilkan profit berapa triliun, miliar dan sebagainya. Kemudian management compensation linked to income. Ketika bonus yang diterima oleh si manajemen dikaitkan dengan income, maka ada kemungkinan manajemen itu mengotak-atik pendapatannya sehingga menguntungkan buat dia. Kemudian valuation of stock option, ini juga penting. Jadi perubahan-perubahan di dalam revenue itu bisa dikaitkan untuk dalam hal-hal tersebut. Kemudian ada guideline untuk revenue recognition. Jika perusahaan mencatat revenue lebih awal, prematurely or belatedly, lebih awal atau telat, maka pendapatan tersebut dicatat pada waktu yang tidak tepat ya, pada periode yang salah. Nah, jika perusahaan mencatat pendapatan lebih awal, maka ada overstate income pada periode tertentu, periode yang lebih awal, namun understate di periode berikutnya dan sebagainya. Kemudian analisis harus menilai apakah revenue bisa mencerminkan kondisi bisnis atau tidak. Kita harus pertama menilai resiko atas transaction.
ada enggak kemungkinan gagal atas transaksi tersebut? Ada enggak kemungkinan transaksinya di revoke atau gimana gitu kan? Kemudian assess risk of collectability. Di sini kalau udah terkait dengan piutang. Bila piutangnya tidak bisa ditagih, maka pendapatannya pun mungkin susah untuk diakui ya kan. Kemudian beberapa kondisi yang membuat pertanyaan atas pengakuan pendapatan. Pertama adalah penjualan atas aset atau operation yang tidak menghasilkan cash flow untuk membiayai interest atau dividen. Kemudian kekurangan equity capital atau kekurangan modal. Kemudian adalah hadirnya contingent liabilities, masih adanya kewajiban-kewajiban kontingensi. Ini yang penting ini. Jadi ketika ini terjadi maka pengakuan atas pendapatan tersebut bisa dipertanyakan. Nah, kemudian di sini cost recognition. Cost recognition ada 3 macam. Pertama adalah direct matching. Biasanya adalah matching expense to specific revenue. Biasanya menggunakan COGS, selling expense, dan sebagainya lah. Jadi ketika barang dijual, maka inventorinya langsung dibebankan sebagai COGS dan sebagainya. Kemudian, systematic and rational allocation, membagi biaya atas aset ke dalam beberapa periode. Ini biasanya penyusutan, depresiasi, amortisasi, depletion, dan insurance expense. Ini systematic and rational allocation. Yang ketiga adalah immediate recognition. Nah, penyebabnya adalah karena beban tersebut tidak terlalu berhubungan dengan pendapatan tertentu. Misalkan adalah administrative expense. Misalkan biaya-biaya gaji, administrasi, dan sebagainya. Kita tidak tahu ini sebenarnya bisa menghasilkan pendapatan atau tidak. Dia harus diakui pada saat terjadinya. Salah satunya mungkin R&D dan sebagainya. Misalkan tidak bisa dihitung dengan pasti pendapatannya di masa depan. Kemudian di dalam kok tiba-tiba saya kesini ya? Oke, ini sorry ke bawah teman-teman. Nggak apa-apa ya, kita membahas cost dulu, kemudian membahas income. Deferred charge, jadi ada beban-beban yang ditangguhkan. Misalkan research and development, computer software cost, cost in extractive industry, dan sebagainya. Research and development cost ini ditangguhkan atau dialokasikan karena beberapa hal. Pertama, jadi harus diperhatikan benar apakah ada certainty atas potensial benefit atau tidak. Misalkan tidak, maka ini harus buru-buru dibebankan ketika terjadi. Namun ketika potensial benefitnya ada, maka bisa deferred atau ditangguhkan untuk dibebankan, bisa dialokasikan dan sebagainya. Kemudian, jadi research and development cost ini agak susah di dalam alokasinya karena satu tidak pasti, kedua adalah penentuan kesuksesan atas biaya penelitian tersebut. Kemudian karena kondisinya
inherent risk-nya emang kayak gitu. Jadi si R&D ini sering gagal juga sering berhasil. Jadi agak susah dinilai. Karena ini semua terkait difficulty in estimating future benefit periods. Namun demikian, US accounting require expensing R&D when incurred. Jadi harus segera dibebankan. Namun dalam R&D itu, research and development itu, kan ada beberapa biaya. Misalkan biaya material, biaya equipment, kemudian biaya gajinya si peneliti dan sebagainya. Untuk biaya-biaya yang peneliti yang sunk cost tadi, yang hilang, tidak ada wujudnya, harus segera dibebankan. Namun untuk biaya barang-barang, biaya-biaya yang digunakan untuk membeli barang dan sebagainya, mungkin masih bisa dikapitalisasi atau disusutkan kemudian. Oke. Kemudian yang kedua adalah computer software. Nah, ada dua kemungkinan di dalam pencatatan komputer software ini. Pertama adalah ketika teknologinya visible. Ketika teknologinya sudah visible, maka dikapitalisasi. Misalkan penelitian untuk membuat Windows gitu kan. Untuk membuat Windows, ketika teknologi tersebut kemungkinan bisa dipakai, maka biaya-biaya atas R&D-nya atau pembuatan softwarenya bisa dikapitalisasi. Namun kalau teknologinya ini tertolak ya, kira-kira tertolak pasar, maka harus dibiayakan, dibebankan segera. Kemudian untuk extractive cost, extractive industry atau biaya-biaya di dalam ekstraksi, misalkan biaya eksplorasi, biaya pembuatan pipa-pipa dan sebagainya, ada dua hal penting di dalam pengukurannya. Pertama adalah full cost. Jadi berhasil atau tidak eksplorasinya tetap dikapitalisasi. Jadi mungkin dikapitalisasikan dengan dengan sumur-sumur yang berhasil atau lokasi-lokasi yang berhasil. Namun untuk yang successful effort ini hanya yang berhasil saja yang dikapitalisasi, yang lainnya tidak. Yang lainnya langsung dibebankan. Misalkan tidak berhasil, katakanlah menemukan ladang minyak dan sebagainya. Jadi misalkan untuk menghasilkan satu sumur minyak membutuhkan beberapa lubang, gitu kan, untuk melihat beberapa lokasi. Untuk full cost semuanya dikapitalisasi. Namun untuk successful effort ini hanya yang menguntungkan atau hanya yang berhasil saja yang dikapitalisasi, yang lainnya tidak. Oke, kemudian interest cost. Hal-hal penting yang di dalam analisis interest ini, pertama adalah interest untuk convertible debt. Untuk convertible debt, jadi ada bond yang bisa dikonversi menjadi katakanlah stok, saham, dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Karena terkadang kita melupakan bahwa konversi itu ada biayanya. Jadi misalkan dikonversi menjadi saham, berapa sih selisihnya antara saham konversian dan saham yang market itu
itu juga harusnya menjadi interest cost juga. Kemudian diluted earning per share uses number of shares. Jadi berapa persen share saham yang terdilisi gara-gara adanya konversi tadi. Perlu kita perhatikan. Karena kita kondisinya adalah pembeli saham, ya kan. Ketika tiba-tiba kita awalnya memiliki 80% saham, ketika bond tadi dikonversi, saham kita hanya menjadi 70% atau 50%, nah, maka kita perlu untuk memperhatikan ini. Kita akan merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Perlu untuk diperhatikan. Analis harus melihat interest as a period cost, not capitalizable. Kemudian adanya perubahan borrowing rate yang tidak bisa dijelaskan dan sebagainya, perlu untuk diperhatikan. Nah, ini kebalik, harusnya income dulu baru cost. Ini saya salah narik jadi kebalik nih. Konsep of income ada dua. Pertama adalah economic income, adalah net cash flow tambah perubahan dari percent value of future cash flow. Economic ya. Terus kemudian include both recurring and non-recurring component, rendering it less useful for forecasting future earning potential. Jadi economic income itu memasukkan semuanya lah. Kemudian permanent income ini pendapatan-pendapatan yang reguler kita terima. Inilah yang penting untuk di dalam analisis kita. Jadi jangan sampai ke depan kita melihat bahwa pendapatannya sekian tahun tertentu. Kita masih ingat bahwa analisis kita itu sifatnya adalah retrospektif, melihat laporan-laporan keuangan. Di sisi lain kita juga harus melihat prospektif. Jadi melihat ke depannya itu keuangan si perusahaan itu naik atau turun dan sebagainya. Sehingga permanent income ini sangat penting. Karena dia diharapkan untuk terus dihasilkan sepanjang waktu. Kemudian selain economic income ada accounting income, terdiri dari permanent component, transitory component, dan irrelevant component. Permanent component ini tadi, jadi pendapatan yang selalu dihasilkan, yang reguler kira-kira, reguler dihasilkan oleh si perusahaan. Kemudian transitory component, ini biasanya adalah pendapatan-pendapatan yang extraordinary dan sebagainya, non-recurrence ya. Kemudian irrelevant, ini adalah accounting income yang disebabkan oleh kesalahan, tidak relevan di dalam analisis kita. Kemudian ada dua dimensi dari pendapatan. Pertama adalah operating dan income dan non-operating income. Ini adalah yang selalu dihasilkan tiap tahun oleh si perusahaan. Jadi dari operasinya si perusahaan itu sendiri. Nah, yang non-operating income ini dihasilkan mungkin bisa tiap tahun juga dihasilkan, namun bukan core bisnisnya perusahaan. Contohnya adalah misalkan interest income, interest earning dihasilkan, namun bukan dari operasi si perusahaan utama. Jadi perlu untuk si analis buat kita untuk membagi non-operating komponen dan antara operating dan non-operating untuk melihat
pertaining atau konsistensi atau kelanjutan dari financing and investing. Kemudian recurring versus non-recurring. Kalau recurring itu biasanya yang terkait dengan operating income ini ya, teman-teman, yang selalu dihasilkan tiap tahun, selalu dihasilkan. Nah, ada juga non-recurring items, misalkan extraordinary item, discontinued segment. Discontinued segment itu awalnya dari operating income juga, namun ke depan tidak bakal dihasilkan lagi. Karena si bagian perusahaan ini dijual atau dihapuskan, diberhentikan. Kemudian perubahan atas akuntansi, ini ada dua, perubahan atas prinsip maupun perubahan atas estimasi. Kemudian restructuring charge, terus kemudian yang terakhir adalah special item. Kemudian alternatif income statement, ini ada beberapa alternatif untuk analisis kita. Pertama adalah net income, biasa ya, comprehensive income, continuing income, jadi pendapatan yang selalu didapatkan setiap tahun. Jadi kita harus mengeluarkan hal-hal yang non-recurrence di sini. Jadi menghilangkan hal-hal yang non-recurrent. Kemudian kedua adalah core income. Exclude all non-recurring item from net income. Ini exclude all non-recurring item from net income. Kalau ini menghilangkan efek-efek dari discontinued operation juga, gitu kan. Jadi di tahun-tahun misalkan ada pendapatan dari discontinued operation harus dihilangkan dari di sini. Kalau sini menghilangkan gain atau loss-nya dari discontinued operation tadi. Kemudian determination of comprehensive income, cara ngitungnya net income, terus kemudian ditambah dengan beberapa hal inilah. Kok acak-acakan ya? Ini saya. Kemudian non-recurring items, sesuatu yang disebut non-recurring item itu bila tidak biasa, bukan core bisnisnya si perusahaan, terjadinya juga tidak sering-sering gitu kan. Contohnya adalah uninsured loss from a major casualty, earthquake, hurricane, tornado, dan sebagainya, losses from expropriation, atau expropriation itu penjarahan, perampasan, dan sebagainya, gain and losses from early retirement of debt, jadi utang yang diperpendek dan sebagainya, contohnya itu. Nah, kemudian diklasifikasikan secara khusus di dalam income statement, dikeluarkan ketika menghitung permanent income, kemudian masih dimasukkan ketika kita menghitung economic income di sini. Extraordinary items. Kemudian discontinued operation. Bahwa akuntansi itu ada dua sisi. Pertama, income statement for the current and prior 2 years are restated after excluding the effect of discontinued operation. Gain or losses from discontinued operation are reported separately. Dipisahkan ya, net of tax. Kemudian di dalam menganalisa discontinued operation, kita harus mengadjust beberapa current dan past income to remove effect of discontinued operation. Ini nanti ada contohnya, ilustrasinya.
companies disclose this info for the current and past 2 years. Jadi harus dilaporkan di dalam laporan keuangan tahun lalu itu berapa sih pendapatannya. Jadi misalkan ada perubahan pendapatan karena adanya discontinued operation, katakanlah perusahaan dijual di tahun 2020. Kita juga harus melaporkan restatement di tahun 2009, di tahun 2020 atas laporan tahun 2019 bahwa ada efek-efek atas income statement yang dipengaruhi oleh discontinued operation. Jadi ketika 2021 para analis tidak kaget gitu kan. Kenapa tiba-tiba pendapatannya si perusahaan jatuh gitu kan. Dan sebagainya. Jadi ada comparable. Nah, jadi kita harus melihat restated summary info or other voluntary disclosure. Kemudian take care when doing intertemporal analysis. Nah, ini penting. Jangan sampai kita melihat tren pendapatan, tren utang, terus tren aset dan sebagainya dari tahun ke tahun. Namun kita tidak memperhatikan bahwa pada tahun tertentu sebenarnya ada operasi-operasi yang dihentikan. Sehingga di tahun-tahun berikutnya potensi atas pendapatan maupun kerugian atas si operasi tersebut sudah tidak mempengaruhi lagi ya, potensinya. Jadi perlu untuk diperhatikan. Kemudian kita juga harus mengadjust asset and liabilities to remove discontinued operation di 2 tahun belakangan. Kemudian retain cumulative gain or loss from discontinued operation in equity. Jadi kita harus menunjukkan lah adanya gain atau loss from discontinued operation tersebut. Nah, kira-kira semacam ini teman-teman. Nah, ini ada yang kurang. Yang kurang yaitu balance sheet-nya. Semacam apa sih balance sheet-nya atas discontinued operation ini? Jadi, meskipun si perusahaan ini dijual di tahun ke-6, kita juga harus melakukan restated atas pendapatan di tahun ke-5. Di tahun ke-5 untuk memberikan gambaran kepada para pembaca laporan keuangan bahwa ada perubahan di dalam nilai pendapatan karena adanya operasi-operasi yang dihentikan. Jadi ini kira-kira teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah accounting change. Perubahan akuntansi itu ada 2 macam. Pertama adalah perubahan di dalam prinsip akuntansi. Jadi merubah dari satu prinsip ke prinsip yang lain. Kemudian accounting estimate change. Jadi ada perubahan estimasi. Misalkan estimasi aset awalnya berapa tahun menjadi berapa tahun dan sebagainya. Disclosure include nature and justification for change. Jadi untuk accounting principle change harus mendisclose beberapa hal, alasan kenapa dilakukan perubahan, efek atas perubahan tersebut terhadap income dan earning per share, ada nggak efeknya. Kemudian adanya cumulative effect of retroactive application of change on income and EPS for income statement years. Jadi ada beberapa tahun yang harus di restate lagi atas perubahan prinsip tersebut. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa perubahan prinsip ini? Contohnya. Saya nanya siapa ya? Ada yang tahu nggak perubahan prinsip ini?
mungkin yang nilainya paling tinggi hari ini Mbak Basaria. Halo Mbak Basaria, ada? Ya Pak. Principal change itu apa Mbak contohnya? Kalau seingat saya di AKM kemarin, bentar Pak. Dia itu kayak perubahan dari FIFO ke LIFO, apakah coverage. Terus kayak misalnya dari perubahan depresiasi itu dari double declining ke straight line gitu Pak. Oke. Itu ya kira-kira. Jadi kalau perubahannya prinsip artinya perubahan di dalam metode tadi ya, dari LIFO ke FIFO, dari double declining ke straight line dan sebagainya. Kemudian untuk yang perubahan estimasi ini biasanya terkait dengan estimasi barangnya itu sendiri. Estimasi atas barangnya, misalkan aset tetap biasanya disusutkan selama 20 tahun, sekarang hanya disusutkan 15 tahun dan sebagainya. Terima kasih Mbak Basaria. Sama-sama Pak. Kemudian hal-hal yang perlu dianalisis di dalam accounting change ini, pertama kita memastikan apakah perubahan akuntansi ini kosmetik atau enggak. Kosmetik atau enggak itu artinya adalah hanya untuk memperbaiki posisi laporan keuangan. Jadi sebenarnya enggak ada dasarnya dia melakukan itu. Namun untuk memperbaiki kondisi keuangan, mereka merubah estimasi, katakanlah estimasi penyusutan, terus kemudian estimasi penyusutan itu ya. Kemudian estimasi dari barang sisa dan sebagainya. Ada enggak semacam itu? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah dengan accounting change ini bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang sebenarnya atau enggak? Nah, bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang sebenarnya atau enggak? Misalkan aset tetap awalnya dari 20 tahun menjadi 15 tahun gitu kan. Nah, kita perlu untuk melakukan analisis dengan industri yang lain atau menanyakan dengan melakukan pengamatan, melakukan wawancara dengan pengelola barang dan sebagainya. Apakah benar alat tersebut layak untuk disusutkan sekian tahun tersebut dan sebagainya. Terus alasan apa yang menyebabkan si perusahaan misalkan dari menggunakan LIFO menjadi FIFO dan sebagainya. Awalnya menggunakan straight line menjadi double declining dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya adalah yang ketiga, apakah change akuntansi ini, perubahan akuntansi ini mencerminkan adalah adanya earning management atau bahkan manipulasi, gitu kan? Jangan-jangan ada tujuan di sana untuk memanipulasi laporan keuangan. Kemudian apa dampaknya terhadap komparatif analisis? Jadi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti apa, gitu kan? Dibandingkan dengan perusahaan sejenis semacam apa? Kemudian bagaimana dampak dari perubahan accounting change ini, perubahan akuntansi ini terhadap economic dan permanent income. Untuk permanent income menggunakan metode baru dan ignore the cumulative effect. Untuk economic income mengevaluasi the change to assess whether it reflect reality. Ini ya. Ada nggak di sana? Jadi itu kalau accounting, perubahan akuntansi mempengaruhi apa sih sebenarnya dilakukan itu. Jadi perlu buat perusahaan melakukan disclose bila ada perubahan di dalam prinsip maupun estimasi akuntansinya. Jadi misalkan dari pengalaman selama ini ternyata estimasi yang digunakan
terlalu rendah untuk katakanlah untuk penyusutan, untuk untuk penyusutan, kemudian untuk penyisihan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya non-recurring item adalah special item. Transaction and event that are unusual or infrequent. Scaling for analysis, often little GAAP guidance. Jadi nggak ada panduan yang banyak di dalam GAAP, di PSAK dan sebagainya. Economic implication-nya kompleks. Kemudian adanya discretionary nature self earning management. Ada tujuan-tujuan di dalam yang menyebabkan adanya earning management. Ada dua tipe utama atau kondisi utama di dalam special items ini. Special item pertama adalah asset impairment atau write off. Kemudian restructuring charge. Nah, asset impairment ini ketika biasa kita bahas ya, bahwa ketika nilai bukunya di bawah nilai pasar. Beberapa hal yang menyebabkan impairment. Decline in demand for asset output. Jadi katakanlah ada sebuah mesin pencetak hard disk, hard disk masih ya. Misalkan pencetak DVD gitu kan. Ternyata makin tahun ke tahun ternyata permintaan atas DVD ini udah nggak ada lagi gitu. Maka perusahaan sebaiknya menghapus bukukan atas aset pencetak DVD ini bila sudah tidak ada permintaan atas aset yang dihasilkan. Kemudian technological obsolescence atau obsolete. Ya. Misalkan kita memiliki komputer yang masih menggunakan DOS, ya udah harusnya diimpair atau dihapuskan saja. Sudah tidak sesuai dengan zamannya. Atau perubahan dari strategi perusahaan. Awalnya si perusahaan biasanya adalah perusahaan yang manufaktur. Sekarang berubah menjadi perusahaan yang beroperasi di bidang penjualan, jual beli saja, tidak manufaktur. Katakanlah kimia farma. Dia sudah bosan menjadi produsen obat, sekarang dia fokus menjadi perusahaan penjualan obat, gitu kan? Maka aset-aset dia yang berhubungan dengan pembuatan atau produksi obat bisa dilakukan impairment, dijual dan sebagainya, didiscontinue. Kemudian accounting untuk impairment kita harus mencatat pada lower of market or cost atau LOCOM. Kemudian no disclosure about determination of amount, tidak perlu disclosure. Kemudian no disclosure about probable impairment. Kemudian flexibility in determining when and how much of write-off. No plan required for asset disposal. Kemudian conservative presentation of asset. Ini adalah hal-hal yang perlu menjadi kecurigaan ya kira-kira semacam itu. Perlu jadi perhatian bagi analis bila ini terjadi. Kemudian restructuring charge cost usually related to major change in company business. Ada biaya-biaya tentang restrukturisasi. Katakanlah kimia farma awalnya sebuah produsen menjadi perusahaan yang berjual sebagai distributor, hanya distributor saja. Maka
banyak perubahannya di sana. Example of this major change, misalkan extensive reorganization, divesting business units, katakanlah menjual pabrik dan sebagainya, terminating contract and joint ventures, discontinuing product lines, worker retrenchments atau pemensiunan, PHK atas pekerja-pekerja. Kalau pekerja di PHK kan kita butuh menyediakan untuk pesangonnya gitu kan, sehingga akan mengeluarkan banyak uang untuk ngurusin ini. Kemudian manajemen turnover, write-off of cabinet with investment in asset, teknologi, or manpower dan sebagainya. Kemudian accounting for estimated cost of recurring program, establish a provision atau liability for estimated cost, charge estimated cost to current income, hanya di-charge pada current income, actual cost involve adjustment against the provision when incurred. Kemudian non-recurring item, analisis special item, masih special item tadi. Perlu kita analisis beberapa hal. Pertama adalah earning management with special charge. Ada nggak earning management di sana? Terus kemudian perlu melakukan income statement adjustment. Di sisi lain juga perlu melakukan balance sheet adjustment. Nah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian di dalam analisis ini. Pertama adalah special charge terkadang tidak menjadi perhatian para investor ya, karena dianggap tidak terjadi, jarang terjadi gitu lah, tidak mempengaruhi ke depan gitu kan. Namun kondisi tersebut bisa digunakan oleh manajemen untuk melakukan earning management gitu. Nah, maka dari itu si analis perlu untuk melihat ini lagi. Ada nggak motivasi si manajemen melakukan earning management di sini? Ketika analis tidak menghiraukan tersebut, maka ada operating expense, perkiraan atas operating expense-nya terlalu rendah dan sebagainya, dan overestimated company value, jadi terlalu tinggi mengestimasi company value. Jadi si manajemen mencatat seakan-akan pengeluaran tersebut sebagai special charge, namun sebenarnya enggak. Sebenarnya itu sering terjadi lah, atau selalu terjadi, sehingga bakal mempengaruhi pendapatan ke depan. Kemudian perlu melakukan income statement adjustment, karena permanent income reflect profitability of a company under normal circumstance. Nah, special item ini tidak normal ya. Sorry, ini siapa? Mbak Valentina. Oke. Sehingga perlu untuk dilakukan analisis atas hal tersebut. Kemudian economic income reflect the effect on equity of all event that occur in the period. Termasuk di dalamnya special charge ini. Jadi perlulah untuk bagi analis untuk memperhatikan ini, sehingga prediksi pendapatan di masa depannya baik-baik saja atau wajar gitu ya. Jangan terlalu rendah maupun terlalu tinggi, gara-gara dipengaruhi adanya special items ini. Kemudian balance sheet
After special charge often better reflect business reality by reporting assets closer to net realizable values. Ada dua hal pentingnya. Pertama adalah retain provision or net against equity. If a going concern analysis, then retain. If a liquidating value analysis, then offset against equity. Jadi misalkan going concern-nya bagus, gitu kan, masih going concern, maka dipertahankan. Namun misalkan terlikuidasi, maka di offset atas ekuitas, terhadap ekuitas. Kemudian asset write-off conservatively distort asset and liability values. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi penghapusan aset itu terkadang mendistorsikan nilai aset dan nilai hutang. Ini hal-hal yang penting. Nah, ini dua terakhir. Pertama adalah accounting for income taxes. Kalau teman-teman pasti udah belajar tentang akuntansi perpajakan, kita tahu bahwa di dalam akuntansi perpajakan itu ada dua hal penting, yaitu ada perbedaan biasanya antara laporan keuangan yang menggunakan dasar PSAK katakanlah, IFRS, dengan peraturan-peraturan di dalam perpajakan. Karena di dalam perpajakan ada yang disebut dengan beban-beban yang bisa dibebankan maupun yang tidak bisa dibebankan di dalam perpajakan, gitu kan. Katakanlah di dalam beban telekomunikasi, perusahaan selalu mengeluarkan itu. Namun apakah itu boleh dibebankan di dalam perpajakan atau tidak, gitu kan. Itu yang menjadi perbedaan. Jadi ada dua hal yang penting. Pertama adalah temporary difference. Nah, temporary difference itu dengan seiringnya waktu, maka nilainya akan sama antara katakanlah ya, beban operasi yang berdasarkan perpajakan maupun dengan beban operasi berdasarkan akuntansi yang standar akuntansi. Temporary difference. Kemudian yang permanent difference, karena ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dibebankan di dalam perpajakan, sehingga selamanya tidak bisa cocok atau tidak bisa diakui antara beban si perusahaan dengan beban perusahaan real dengan beban perusahaan berdasarkan laporan perpajakan. Kira-kira semacam itu. Contoh dari temporary difference. Pertama, recognize earlier in tax than in GAAP. Revenue, subscription revenue received in advance rent received, kemudian prepaid service contract, royalties received in advance. Jadi ketika kontrak, ada pendapatan kontrak gitu kan, biasanya ada kewajiban buat si perusahaan itu membayar pajak penghasilannya saat kontrak ditandatangani atau uangnya diterima oleh si pengusaha, gitu, oleh perusahaan. Meskipun kontraknya 1 tahun, ketika dibayar bulan Oktober, gitu kan, pajak sudah membebankan 100% dari beban pajaknya, katakanlah 5%, gitu, sudah harus dibayar. Namun di sisi lain, akuntansi melakukan pengakuan pendapatannya berdasarkan alokasi, dialokasikan. Nah, disinilah yang menyebabkan adanya perbedaan.
Kemudian adanya accelerated depreciation for tax. Katakanlah perusahaan menyusutkan selama 5 tahun. Namun norma pajak menyusutkan selama 4 tahun. Maka di laporan keuangan kita tetap menyajikan penyusutan selama 5 tahun, namun di sisi lain untuk kepentingan perpajakan disusutkan selama 4 tahun dan sebagainya. Atau capitalization of certain cost. Nah, untuk beban bunga, katakanlah beban bunga dalam rangka pembangunan gedung, gitu kan. Untuk akuntansi dikapitalisasi dalam sebuah aset. Namun untuk perpajakan, kepentingan perpajakan langsung dibebankan saat itu juga dan sebagainya. Kemudian ada juga yang sebaliknya, recognize later in tax dan in GAAP. GAAP mengakui lebih cepat ya daripada perpajakan. Ini contohnya. Kemudian contohnya ini, contohnya teman-teman. Katakanlah post employment benefit. Nah, kalau kita mendapatkan penghasilan PPh 21-nya, PPh 21 yang dibayarkan atau penghasilan kena pajaknya itu setelah dikurangi biaya-biaya asuransi pensiun. Nah, kapan asuransi pensiun ini dibayarkan kepada negara, yaitu setelah uangnya diterima oleh kita, bukan saat penghasilan itu diterima per bulan gitu kan. Penghasilan diterima oleh kita per bulan, kemudian dipotong dengan iuran pensiun dan sebagainya. Kemudian iuran pensiunnya dikasih ke asuransi. Nah, perpajakan masih nggak menghitung nih iuran pensiun sebagai pendapatan. Iuran atas pensiun dianggap sebagai pendapatan oleh perpajakan ketika orang-orang penerima manfaat pensiun tadi menerima uang dari asuransi pensiun. Jadi ada pengakuan kemudian lah, katakan semacam itu. Ini beberapa hal yang permanent difference, yaitu perbedaan yang ini pendapatan kita terima namun tidak diakui oleh perpajakan. Interest income from tax, exempt bonds not recognized by tax law. Kemudian tax credits, taxes on unremitted earning from foreign subsidiaries, dan sebagainya. Mungkin teman-teman udah belajar akuntansi perpajakan atau belum? Untuk matkulnya kami nggak dapat. Apa? Untuk mata kuliahnya nggak dapat, Mas? Iya, mata kuliah akuntansi perpajakan nggak dapat. Oh gitu. Sampai kelas tingkat 3 juga belum dapat? Emang nggak dapat Pak, yang dapat itu jurusan pajak. Oh gitu. Kalau zaman saya dulu, kami dapat akuntansi perpajakan. Jadi 1 semester kalau nggak salah akuntansi perpajakan. Jadi, nah si dosennya, Pak dosen waktu itu, Pak Joko Saronto, menyebutkan, kalau kalian mengerjakan akuntansi perpajakan, antar orang ini sama nilainya, hasilnya gitu kan. Katakanlah hasil akhirnya kewajiban perpajakannya sama, pendapatannya sama, bisa saya pastikan kalian ini contek-contekan gitu kan. Contek-contekan. Karena di dalam perpajakan ada asumsi-asumsi yang mungkin antar orang akan berbeda-beda. Nah, itulah yang menarik di akuntansi perpajakan. Bahkan antar pegawai perpajakan pun mungkin memiliki asumsi yang beda-beda nantinya. Oke.
Kemudian ini contoh ilustrasinya. Ilustrasi atas jadi ketika perusahaan deferred tax liability, yaitu ketika kita membayar pajak duluan sebelum kita mengakui pendapatannya, gitu kan. Atau gini, misalkan kita mengakui pendapatan lebih besar, gitu. Pendapatan kita secara akuntansi kita akui lebih besar, namun pendapatan berdasarkan perpajakan lebih kecil karena beberapa hal. Nah, GAAP depreciation straight line 3 years. Tax depreciation straight line 2 years. Artinya adalah ada perbedaan 1 tahun nih di dalam pengakuan. Ketika GAAP mengakui depresiasi selama 3 tahun, maka di tahun 1 dan 2 pendapatan berdasarkan GAAP lebih besar daripada berdasarkan perpajakan, gitu kan. Karena bebannya lebih kecil. Namun untuk yang pendapatan perpajakan dianggap lebih kecil karena beban pendapatannya, beban penyusutannya lebih besar per tahunnya, sehingga bisa digambarkan semacam ini. Jadi berdasarkan perpajakan, pendapatan yang diterima oleh perusahaan itu lebih kecil di dua tahun pertama, namun di tahun ketiga lebih besar. Namun secara total 3 tahun tersebut pendapatannya sama saja, 29.250. Ini 29.250. Artinya di sini adalah adanya beda temporer, gitu kan. Beda temporer. Karena di tahun ketiga pendapatan yang diterima dianggap sama saja. Namun karena perusahaan mengakuinya lebih besar pendapatan di awal-awal dibandingkan di perpajakan, maka di tahun ketiga pendapatan berdasarkan perpajakan lebih besar. Nah, disinilah si perusahaan harus membayar pajaknya di tahun ketiga, gitu. Makanya ada deferred tax liability di sini. Inilah tax yang harus dia bayar di tahun ketiga. Nah, di sini sebaliknya. Di sini sebaliknya. GAAP restructuring charge in first years. Nah, tax restructuring expenditure spread over 3 years. Berdasarkan GAAP, beban itu diakui setahun itu aja, langsung incurred, gitu kan. Katakanlah R&D. Namun berdasarkan pajak, beban tersebut bisa diakui selama 3 tahun. Jadi ada namanya tax asset. Tax asset karena pendapatan yang di tahun pertama berdasarkan GAAP lebih rendah daripada berdasarkan perpajakan. Di tahun kedua lebih tinggi daripada perpajakan. Nah, di tahun ketiga lebih tinggi juga daripada perpajakan. Namun secara umum jumlahnya sama. Jadi di tahun ketika dia rugi, dia tetap harus membayar pajak karena berdasarkan perpajakan dia dianggap sebagai untung, gitu. Sebagai untung 9750. Namun secara akuntansi rugi 3250. Dia sehingga di tahun pertama, kedua dan ketiga dia tetap harus membayar.
Jadi ada aset pajak yang ditangguhkan di sini. Nah, ini deferred tax adjustment. Terserah kita mau mengakuinya semacam apa. Untuk kebutuhan analisis, kita menganut tax atau menganut perpajakan atau akuntansi. Intinya di sini akhir-akhirnya kita akan membayar nilai yang sama lah, kira-kira semacam itu. Nah, untuk yang permanen itu agak susah ya. Tetap aja kita harus tetap membayarkan semacam sebesar itu. Jadi sehingga apa yang terpengaruh mana ya, saya tulis ya. Apa yang terpengaruh sehingga effective tax rate berbeda dengan statutory tax rate. Jadi total pendapatan dibagi dengan tax dibagi dengan pendapatan, katakanlah tax rate itu efektifnya beda dengan statutory tax rate. Jadi katakanlah berdasarkan peraturan tax rate itu 35%, gitu ya. Namun ketika kita membandingkan antara kewajiban perpajakan yang harus dibayar, beban pajak yang harus dibayar dalam income statement, NOPAT itu, dibandingkan dengan income statement, dengan perhitungan, ternyata tidak 35% lagi, mungkin 40% kalau permanent difference-nya terlalu banyak gitu kan, atau dan sebagainya. Itu yang membuat adanya perbedaan efektif tax rate. Nah, di sini sebagai analis kita harus hati-hati nih ketika kita mulai mencurigai bahwa tax rate katakanlah sebenarnya dikenakan 35%, namun kok si perusahaan ini mengakui pembayaran tax rate pembayarannya lebih dari itu gitu kan. Ini disebabkan apa? Atau kurang dari itu. Ini disebabkan apa? Adakah piutang pajak atau utang pajak yang ditangguhkan atau enggak dan sebagainya. Nah, di dalam income tax accounting, pertama ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah mengidentifikasi tipe dan jumlah temporary difference and the nature of amounts of each type of operating loss and tax credit carry forward. Jadi ada enggak di sana? Jadi umumnya si perusahaan ini perbedaan pajaknya berapa sih gitu ya? Apa sih yang menyebabkan temporary difference tadi? Kemudian hitung total deferred tax liability for taxable temporary difference. Kemudian compute total deferred tax asset for deductible temporary difference and operating loss carry forward. Kemudian measure deferred tax assets for each type of tax credit for carry forward. Kemudian reduce deferred tax asset by valuation allowance. Ini yang analisis atau akuntansinya ya kayak gini. Kalau kita mau melakukan undo dan sebagainya atau melakukan adjustment. Kemudian hal-hal penting yang diperhatikan adalah pertama adalah financial statement adjustment. Kita harus melakukan present valuing deferred tax asset and liabilities. Kemudian forecasting future income and cash flow. Kemudian analyzing permanent and temporary differences. Terakhir adalah melihat adanya earning management dan melihat bagaimana earning quality-nya. Dengan melihat efek-efek perpajakan tadi, earning quality-nya bagus atau tidak. Kira-kira semacam itu. Nah, di sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman?
Halo? Ingin bertanya, Pak. Ya, Mbak siapa? Nama saya Royan Sekar, Pak. Oh iya, Mbak Royan. Yap. Ya, izin bertanya, Pak. Tadi di analisis perubahan akuntansi, itu kan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya itu dia mengevaluasi dampak perubahan akuntansi pada laba ekonomi dan laba permanen. Nah, nanti kan ini dibandingin ya, Pak. Nah, untuk yang laba permanen itu, dia kan dihitungnya menggunakan metode baru dan mengabaikan dampak kumulatif. Sedangkan kalau dia evaluasi laba ekonomi, dia itu memasukkan dampak kumulatif. Nah, untuk membandingkan itu kan kalau di sini dibilang analisis itu kan harus apple to apple. Tapi antara laba permanen sama laba ekonomi itu kan ada beda ya, Pak. Yang satunya dia tidak memasukkan dampak kumulatif, yang satunya memasukkan dampak kumulatif. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Royan. Oke. Ekonomi income ini semacam apa ya? Yang ada di laporan akuntansi ya, teman-teman. Nah, kenapa kok permanent income ini tidak memasukkan atau ignore the cumulative effect? Karena tujuan dari melihat permanent income ini adalah untuk melihat pendapatan ke depan ya. Ke depan. Tujuannya adalah tujuan ke depan. Jadi sebagai analis kita melihat secara prospektif ke depan si perusahaan ini menguntungkan atau tidak sih gitu kan. Nah, maka dari itu untuk hal-hal yang sifatnya non-recurring item perlu sedikit disisihkan ya di dalam perhitungan kita. Meskipun disisihkan, maksudnya kita tidak berekspektasi bahwa keuntungan maupun kerugian ini akan kita alami ke depannya. Kira-kira semacam itu. Sehingga di dalam analisis kita untuk prospektif, hal-hal yang di non-recurring items ini kita sisihkan dulu gitu. Ini tahun ini mempengaruhi pendapatan, namun tahun-tahun ke depan tidak mempengaruhi pendapatan atau tidak mempengaruhi net income gitu kan, secara comprehensive income dan sebagainya. Nah, maka di dalam perhitungan permanent income non-recurring items ini tidak begitu diperhatikan, Mbak. Namun untuk economic income ini karena adalah income yang ada di dalam laporan keuangan, maka perlu diperhatikan, kan? Jadi sebenarnya income yang dia sajikan ini wajar atau tidak, kira-kira semacam itu. Jadi equal income tadi kan, economic income adalah equal net cash flow plus the change in the present value of future cash flow. Equal net cash flow. Kemudian include both recurring and non-recurring component, rendering it less useful for forecasting future earning potential. Jadi sebenarnya tidak penting di dalam forecasting future earning potential, namun tetap harus dimasukkan. Nah, agar comparable gitu kan, apple to apple, maka untuk economic income ini antar tahun dibandingkan, gitu kan. Untuk yang permanent income, ya sudah kita melihat aja yang ke depan semacam apa. Dengan adanya perubahan-perubahan accounting ini,
mengaruh atau enggak gitu kan, kira-kira semacam itu. Gimana Mbak Aroyan? Baik Pak, sudah paham. Terima kasih Pak. Terus ada lagi? Nah, nanti teman-teman saya kirimkan satu mind map untuk cash flow. Nah, cash flow karena tidak ada di RPS. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya silahkan informal. Namun saya nggak tahu apakah nanti itu masuk di dalam pertanyaan UTS atau enggak. Namun seharusnya tidak karena di RPS juga nggak ada kan yang tentang cash flow. Namun hal tersebut sangat penting untuk pengetahuan teman-teman karena analisis cash flow itu ya lumayan sangat penting sih. Gitu. Karena untuk melihat berbagai hal yang ke depan. Oke. Di sini ada pertanyaan enggak teman-teman? Pak, izin bertanya. Ya Mbak, silakan. Tapi yang tentang kelas tambahan besok yang hari Jumat. Oh Mbak Indis ya? Kan tadi, iya, iya Pak. Kan tadi diminta buat yang udah disorsi, disitu polling dengan teman-teman. Itu perlu kami sortir soal-soal yang kiranya kami ingin yang kurang paham atau materinya, misalnya materinya distorsi untuk leasing, gimana gitu aset gimana. Nah, nanti kita diskusi ya teman-teman. Kalau katakanlah misalkan teman-teman nih bawa soal gitu kan, suruh saya ngerjain di saat itu juga kayaknya mungkin saya juga nggak bisa ngitungnya tuh. Kalau langsung saat itu juga kan. Nah, jadi kita diskusi kira-kira soal yang mana yang susah dan sebagainya kita bahas bareng-bareng dengan kelas 11 juga. Kita bahas dengan kelas 11 juga. Jadi semacam tentir yang difasilitasi lah ya. Semacam tentir yang difasilitasi. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya silahkan ditulis dan sebagainya, dikumpulin aja lah. Nanti misalkan Pak ini susah dan sebagainya. Nah, saya cariin jawabannya dulu. Jangan sampai nanti Jumat saya nggak dapat jawabannya juga gitu kan. Kalau saat itu juga ditanya, mungkin saya nggak janji bisa jawab semuanya gitu. Oke. Kira-kira jam berapa nanti Mbak? Pak mau nanya Pak. Iya Pak, jam 7 malam Pak. Oke, siap. Siapa yang nanya tadi? Pak izin bertanya lagi. Lagi Pak, tadi jadi yang nanya, yang kuis tadi Pak, itu nilai maksimalnya memang 90 Pak? Atau gimana? Oh iya, nilainya 90 maksimal. Maksimal 90, jadi ada 10 nilai apa ya namanya? Ngerjain atau enggak ngerjain dapat 10 lah, kira-kira semacam itu. Halo? Iya Pak. Nah, nanti jadi tadi teman-teman kalau ada katakanlah nilainya banyak ya, nilainya agak rendah-rendah, mungkin apa ya? Mungkin saya kurang bisa jelasin atau mungkin pertanyaan itu baru dan sebagainya. Nah, dari itu tapi minimal kayaknya jawabannya paling rendah 50, nilainya minimal 58 deh kayaknya. Kalau ditambah 10 itu. Oh, ada yang 42 juga. Oke, siap. Yang nilainya rendah di dalam kuis tadi
tolong teman-teman banyak nanya ya, biar ada nilai partisipasinya. Oke, bisa saya akhiri ini kuliah. Ujian hari apa ya Mbak Indis? Hari Kamis kalau nggak salah Pak, tapi sebentar saya cek dulu ya Pak. Oh, hari Kamis ya, minggu depannya ya. Iya Pak. Oke. Ya. Oke, mungkin bisa nambah satu tugas lagi. Mana ya? Tapi nanti saya SMS kan, saya taruh di grup di chatting ya. Satu soal tugas buat teman-teman, buat latihan. Oke, sementara itu dulu. Sampai jumpa di hari Jumat jam 7 malam. Dan mungkin Mbak Indis bisa mengirimkan pertanyaan dan hari Kamis ya Mbak? Siap Pak. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.